Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Dewi Puspawijaya. Saya berasal dari Prodi PGSD dengan NIM 2200005088. Saya akan menceritakan kisah saya sejak saya SMP sampai saat ini. Berawal dari saya SMP, saya termasuk ke siswa yang pendiam dan jarang mengikuti kegiatan organisasi yang ada di SMP. Namun saya termasuk anak yang aktif untuk bertanya kepada guru. Pada saat saya lulus SMP, saya melanjutkan ke jenjang SMA. Pada saat saya melanjutkan ke jenjang SMA, saya merasa minder dan saya merasa insecure karena takut tidak diterima di SMA tersebut. Karena SMA yang saya daftar termasuk ke dalam SMA yang favorit di tempat saya. Dan di SMA tersebut juga pesaing saya mempunyai nilai yang lumayan tinggi. Namun di situ ayah saya selalu berkata bahwa jangan takut untuk mencoba karena belum tentu apa yang kita bayangkan itu terjadi. Dan pada saat saya membuka hasil pengumuman, ternyata saya diterima di SMA tersebut. Dan di situ saya mulai aktif untuk mengikuti kegiatan yang ada di SMA saya. Dan di situ saya mengikuti kegiatan Rohis yang diselenggarakan oleh SMA yang saya daftar tersebut. Dan saya juga aktif untuk bertanya kepada guru. Namun pada saat semester 2 sekolah saya terpaksa untuk diliburkan atau dan belajar melalui rumah dikarenakan adanya virus corona. Dan di situ nilai saya anjlok karena saya adalah tipe siswa yang tidak bisa belajar hanya melalui media sosial atau hanya menonton video, karena saya paham jika saya dijelaskan secara langsung, secara tatap muka dan membaca dari buku bukan dari HP. Pada saat kelas 11, nilai saya benar-benar anjlok karena saya jarang mengerjakan tugas dan jarang mengumpulkan tugas. Pada saat kelas 12, SMA saya mulai melakukan kegiatan belajar tatap muka secara langsung, walaupun hanya dibagi dengan 2 sesi. Di situ saya mulai memperbaiki nilai-nilai saya yang telah tertinggal dan mengejar materi-materi yang sebelumnya saya tidak ikuti. Dan nilai saya kembali pulih dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Namun pada saat pengumuman eligible, saya tidak terpilih karena nilai saya turun di kelas 11. Namun di situ saya tidak patah semangat karena saya tidak bisa mendaftar SNMPTN. Karena saya masih mempunyai kesempatan untuk mendaftar melalui jalur SBMPTN. Pada saat pendaftaran SBMPTN, saya mendaftar ke 2 universitas negeri, yaitu Universitas Negeri Semarang dengan prodi PGSD dan Universitas Negeri Jambi dengan prodi Agroteknologi. Dan di situ saya mengikuti SBMPTN campuran, yaitu Sosum dan Saintek. Pada saat saya membuka hasil pengumuman SBMPTN, tidak disangka saya diterima di Universitas Negeri Jambi dengan jurusan Agroteknologi. Dan di situ saya merasa senang. Bahkan orang tua saya sudah menyiapkan peralatan yang akan saya bawa ke Jambi untuk sekolah di sana. Namun di situ ada pihak keluarga yang kurang setuju kalau saya kuliah di Jambi karena ada kesalahpahaman antara keluarga satu dengan yang lain. Dan di situ saya mengalah demi nama baik keluarga saya. Dan saya diberikan kesempatan untuk melanjutkan kuliah dimanapun yang saya mau selain di Jambi. Di situ saya mencoba mendaftar ke jurusan kesehatan yang ada di Jogja dan yang ada di Klaten, yaitu Universitas Muhammadiyah Klaten, Setikes
uh, Setikes Aisyah, Setikes Karya Husada, dan Setikes Permata. Pada saat pengumuman, ternyata saya diterima di semua jalur yang saya daftar. Dan di situ saya merasa bingung untuk memilih mana yang akan saya masuki. Pada saat saya bilang ke keluarga saya bahwa saya diterima di semua jalur yang saya daftar, ternyata ada pihak keluarga yang kurang setuju karena saya mendaftar ke kesehatan. Di situ saya merasa kecewa karena mereka tidak bilang dari awal. Mereka bilang saat saya sudah diterima, dan di situ saya merasa putus asa dan saya hampir mogok untuk kuliah. Pada saat saya sudah putus asa dan sudah tidak mau kuliah, ayah saya berkata kepada saya bahwa saya harus kuliah karena untuk mengangkat derajat kedua orang tua saya, karena ayah saya hanya lulusan SMK dan ibu saya hanya lulusan SMP. Dan di situ hati saya terasa tersentuh untuk menurunkan ego saya, dan akhirnya saya membuka brosur-brosur yang telah saya punya, dan di situ saya menemukan Universitas Ahmad Dahlan. Ketika saya cek-cek di website dan di media sosial, ternyata Universitas Ahmad Dahlan sudah mempunyai akreditas A dan mempunyai jurusan-jurusan yang akreditasnya sudah baik, bahkan sudah A. Dan di situ tanpa pikir panjang saya mendaftar ke Universitas Ahmad Dahlan dengan prodi PGSD karena melihat peluang dari keluarga saya yang rata-rata kuliah di pendidikan. Saya mendaftar Universitas Ahmad Dahlan melalui jenjang hasil SBMPTN, dan ternyata saya diterima. Pada saat saya menjalankan kuliah ini, masih ada rasa tidak ikhlas karena bukan fashion saya terjun di dunia pendidikan. Dan di situ saya sempat ingin mengikuti SBMPTN pada tahun ini. Namun saya pikir-pikir kembali, jika saya mendaftar SBMPTN kembali, maka saya akan mengecewakan kedua orang tua saya yang telah biayai saya dari semester 1 awal. Dan di situ saya mencoba ikhlas sampai sekarang. Dan saat ini saya mencoba untuk menjalani dan menyesuaikan diri untuk menyenangi jurusan yang saya ambil ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.